kok baunya semakin menyengat. Arahnya dari depan pintu. Baunya itu masuk dari hidung ke tenggorokan. Rasanya gak tahu sakit apa gitu, gak tahu lah. Macam gak bisa napas. Terus saya berpikir, jangan-jangan ini hantu maling yang dibakar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Cindy. Saya akan menceritakan pengalaman kisah nyata saya yang sampai sekarang masih membekas. Cerita nyata ini terjadi pada tahun 2012. Nah, pada tahun itu saya masih single dan belum berumah tangga. Pada tahun itu karena sulitnya mencari pekerjaan, akhirnya saya ditawarkan dengan sepupu saya untuk membuka usaha warnet. Karena sepupu saya waktu di kampungnya itu, dia membuka warnet sudah agak kurang. Akhirnya saya pun menyetujui untuk membuka warnet di rumah saya sendiri. Sepupu saya pun langsung membawa 10 komputer ke rumah saya. Karena di kampung saya itu masih heboh-hebohnya orang pada buka warnet. Setelah beberapa hari, usaha warnet pun sudah dijalankan. Cukup ramai anak-anak bermain game di warnet saya. Waktu itu lagi musimnya game PB atau point blank. Setelah beberapa hari, usaha warnet saya berjalan lancar. Pada malam apa itu aku sudah lupa. Oh, kalau tidak salah hari Minggu. Hari Minggu jam 2 pagi. Waktu aku masih terlelap tidur, tiba-tiba terdengar suara orang ramai dan suara orang berteriak, maling, maling, begitu. Semakin aku perhatikan suara itu, oh ternyata suara sepupuku. Dia berteriak maling. Karena aku saking ngantuknya, aku tidak memperdulikan suara itu. Keesokan harinya, aku mendengar kabar dari tetangga yang rumahnya dekat dengan aku. Dia bilang tadi malam itu ada 2 maling yang dibakar hidup-hidup. Kejadiannya dekat dengan rumahku. Sebelum masuk gang rumahku itu ada jalan besar. Nah, dekat kejadian maling yang dibakar itu ada tanah kosong. Ya cukup luas lah, tapi banyak semak-semak. Sedangkan rumah aku itu di samping tanah kosong. Nah, di tanah kosong yang semak-semak itu depannya jalan besar. Kejadiannya di situ. Sangat dekat. Ceritanya begini, pada pukul 2 pagi itu ada 2 pemuda kepergok dengan kumpulan para pemuda di kampung saya, yang salah satunya adalah sepupu saya. Waktu diteriaki maling, mereka diinterogasi dan ditanya apa yang kalian lakukan di sini. Terus salah satu maling itu menjawab, kami cuma cari musang. Para pemuda di kampungku itu berkata, kalau memang cari musang, kenapa membawa jaring dan membawa senjata tajam? Kalian pasti mau maling kan? Tanpa berpikir panjang, para pemuda di kampung saya itu menggiring kedua maling itu dan menghajarnya, memukulnya dan menendangnya. Termasuk salah satu sepupu saya memukul kedua maling itu. Terus mereka menelanjangi kedua maling itu. Tiba-tiba ada salah satu pemuda di kampung saya ngomong begini, ayo kita bakar saja mereka. Tanpa berpikir panjang, salah satu pemuda di kampung saya berlari ke warung
dia menggedor pintu pemilik warung itu. Lalu pemilik warung itu membukakan pintunya. Pemuda itu tadi minta minyak lampu atau bensin gitulah, minyak tanah atau bensin gitu. Yang pemilik warung ini pun gak ngeh untuk apa gitu, dikasih aja lah. Nah, setelah pemuda itu mengambil minyak tanah atau bensin, beberapa pemuda yang lainnya pun ikut menyaksikan saat pembakaran kedua maling itu. Salah satu pemaling yang dibakar itu berlari dan jatuh ke selokan, dan yang satu sudah mati di tempat. Tidak lama kemudian datanglah polisi dan juga wartawan. Setelah polisi menangani kejadian itu, para pemuda yang menganiaya maling itu pada berhamburan, berlarian semua. Terus tidak lama ambulan datang, cepat-cepat membawa salah satu maling yang dibakar tadi yang ada di selokan untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi sayangnya sebelum sampai di rumah sakit, pemuda maling itu sudah meninggal dunia. Jadi kedua maling itu akhirnya tewas mengenaskan. Saat kejadian itu, kampung kami merasa diteror. Saya mendengar para pemuda yang berkumpul, maksudnya para pemuda lain lah, bukan para pemuda yang menganiaya maling tadi, karena mereka sudah lari entah kemana, sembunyi. Nah, para pemuda lain yang berkumpul yang setiap malamnya main biliar, nongkrong-nongkrong gitu, katanya mereka jam 9 malam didatangi arwah maling yang dibakar. Terus mereka kaget dan berlarian. Sampai saat itu kampung saya sunyi. Jam 9 sudah tidak ada orang lagi di luar. Bukan arwah maling saja yang meneror, tapi polisi juga sering datang ke kampung saya menyamar untuk mencari para pelaku penganiayaan kedua maling itu. Salah satunya adalah sepupu saya yang menjadi buronan. Para pelakunya itu ada 6 orang, yang 2 sudah ketangkep dan yang selebihnya belum, termasuk sepupu saya itu. Setelah beberapa hari saya membuka warnet. Biasanya saya buka sampai jam 11 malam. Di saat itu saya buka sampai jam 8 atau jam 9 malam, karena saya mendengar berita bahwa ada polisi yang menyamar untuk mencari para pelaku. Ya, otomatis rumah saya akan jadi intayan polisi karena sepupu saya itu sering datang ke rumah saya. Oh ya, rumah saya itu depannya ada pintu pagar besi. Nah, di belakang rumah saya itu tidak ada pagar. Maksudnya sebagian pagarnya sudah terbuka. Jadi kalau mau jalan ke tempat tetangga di belakang rumah itu bisa tanpa dipagar. Oke, lanjut cerita. Pas hari apa, malam apa itu aku lupa. Aku sudah menutup warnetku jam 9 malam. Aku sudah menutup pintu, sudah menutup kain gorden, semua sudah aku tutup. Komputer pun sudah aku off-kan. Hanya satu komputer, yaitu tempat aku duduk, yang masih aku operasikan. Saat itu jam 11 malam aku masih di depan komputer, masih bermain Facebook. Karena dulu di Facebook ada permainan e-mingle. Dulu ya, permainan game e-mingle. Nah, setelah sekitar jam 11 malam, saya terdengar seperti suara kaki. Karena halaman rumah saya itu banyak batu-batu kerikil. Otomatis kan kalau orang lewat pasti dengar ya, dengan suara batu kerikil yang dipijak. Saya terdiam, mengamati. Sepertinya ada orang di luar. Mungkin dia sedang mengintai rumah saya, karena dia mencari sepupu saya. Saya sudah berpikir kalau itu adalah polisi yang memata-matai rumah saya. Otomatis saya jantungan dong. Entah kenapa, bukannya saya takut hantu, tapi malah takut polisi. Karena saya tidak mau terlibat masalah kriminal. Saya mematikan komputer. Saya pun berjalan masuk ke kamar. Lampu tengah yang biasa saya matikan tidak saya matikan. Biasanya saya orangnya pemberani. Kalau ada apa-apa terdengar dari luar, saya pasti mengintip, melihat dari balik kain gorden jendela ataupun dari atas ventilasi pintu.
Tapi itu dah kenapa saya takut. Nah, setelah kejadian itu, setelah beberapa hari ibu saya pun bercerita. Dia bilang katanya tadi sore melihat orang lagi ngarit rumput di samping rumah saya. Terus kata ibu saya, ya pakaiannya cukup rapi, pakai topi, tapi sambil mengarit rumput, dia sambil melirik-melirik ke arah rumah saya. Ibu saya pun berpikir itu pasti polisi, karena ibu saya melihatnya dari balik kaca jendela. Setelah kejadian itu, kampung kami merasa tidak aman. 2 pemuda yang dibakar tadi itu adalah 2 pemuda yang berlainan kampung. Contohnya seperti ini. Misalnya saya dari kampung timur, yang satu pemuda dari kampung barat, dan yang satu pemuda lagi dari kampung selatan. Nah, 2 pemuda dari kampung barat dan kampung selatan ini kan berbeda kampung. Pemuda maling yang dibakar dari kampung selatan ini sudah berdamai dengan kampung kami karena keluarganya sudah mengikhlaskan kematian salah satu saudara mereka lah, atau pemuda yang dibakar ini. Istrinya juga sudah mengikhlaskan karena istrinya bilang semasa hidupnya pun dia menyusahkan orang. Jadi dia mengikhlaskan suaminya dan tidak mau memperpanjang lebar. Dan salah satu pemuda maling yang dibakar hidup-hidup ini yang dari kampung barat, keluarganya tidak mau berdamai dengan kampung kami. Mereka ingin bentrok dengan kampung kami. Saya down dengar berita seperti itu. Kalau terjadi bentrok, pasti ada pertumpahan darah. Bahkan orang yang tidak bersalah dan juga anak-anak akan jadi imbasnya. Terus akhirnya polisi turun tangan untuk melerai, dan polisi bilang kalau bisa berdamai sajalah. Tapi keluarga dari kampung barat ini tidak mau berdamai, tetap kukuh mau bentrok dengan kampung kami. Polisi pun terus membujuk untuk tidak diteruskan masalah ini, tapi akan tetap dicari para pelaku penganiayaan pada kedua maling tersebut. Kalaupun nanti terjadi bentrok, kampung mereka akan kalah, karena kampung kami akan dibantu dengan kampung yang lainnya lagi. Dulu itu kampung saya banyak sekali preman-preman. Kampung saya itu pemudanya itu bekerja sama dengan kampung lain. Waktu saya dulu masih SD ya, masih sekolah, SD, SMP, SMA, itu saya dengar ya, kampung saya itu tidak pernah berhenti keluar masuk polisi. Karena kampung saya itu pemudanya, orang bilang itu markasnya narkoba. Keluar masuk penjara, keluar lagi, masuk lagi. Akhirnya polisi berhasil membujuk keluarga dari kampung barat tadi, dan akhirnya mereka pun mau berdamai. Nah, setelah mendengar berita itu, saya merasa aman lah. Seminggu kemudian kejadian itu, atau hampir 2 minggu gitu ya, kampung saya masih tetap diintai polisi karena sepupu saya ini tidak bisa ditangkap, nggak tahu dia sembunyi di mana. Dan saya juga mendengar dari teman saya ini, rumahnya dekat dengan saya, maksudnya tetangga saya ini. Pernah dia tengah malam lah, jam 2 atau jam setengah 2, dia mendengar suara teriakan orang sedang kesakitan seperti ini. Tolong, sakit, katanya seperti itu. Tapi teriakannya itu panjang. Tahu kan kalau tengah malam gak ada suara apa-apa, pasti menggema suaranya. Tapi saya tidak memperdulikan. Nah, setelah hampir 2 minggu itu, pada malam hari, seperti biasa saya sudah cepatlah tutup warnet jam 9 malam. Itu tah malam apa saya lupa. Nah, sekitar jam 11.45 malam kalau tidak salah, 15 menit lagi jam 12 ya, saya berencana untuk meng-off-kan komputer. Tapi saya berpikir nanti dulu lah, saya ke kamar mandi dulu untuk buang air kecil. Nah, setelah dari kamar mandi, saya duduk lagi dan mengurungkan untuk meng-off-kan komputer. Saya berpikir nantilah 15 menit lagi. Terus setelah beberapa detik nih, tiba-tiba saya mencium aroma seperti wayar terbakar. Saya pikir ada salah satu wayar komputer terbakar. Terus saya berjalan ke depan ruang komputer, saya cek, tapi tidak ada yang terbakar. Bau terbakar itu semakin menyengat. Baunya itu
itu arahnya dari pintu depan. Pas saya berdiri di pintu depan waktu saya mau ngecek itu wire komputer. Nah, kok baunya semakin menyengat. Arahnya dari depan pintu. Baunya itu masuk dari hidung ke tenggorokan. Rasanya nggak tahu sakit apa gitu, nggak tahu lah. Macam nggak bisa napas. Terus saya berpikir, jangan-jangan ini hantu maling yang dibakar itu. Saya mau ngintip tapi saya nggak berani karena posisi saya itu di depan pintu, baunya pas dari situ. Terus saya berpikir jangan-jangan ini hantunya di depan pintu. Terus saya pelan-pelan matikan komputer. Terus saya mengetuk pintu kamar ibu saya. Beberapa panggilan, ibu saya bangun dan membukakan pintu kamarnya. Ibu saya bilang, ada apa? Langsung saya ngomong, Bu, saya bisik-bisik dengan ibu saya. Saya bilang, Bu, ada mayat terbakar. Saya bilang begitu. Ibu saya ini kan udah tua, jadi pendengarannya agak kurang ya. Apalagi saya lagi bisik-bisik. Terus saya ngomong lagi, Bu, ada mayat terbakar. Apa? Kata ibu saya. Ada bau mayat terbakar. Hah? Ibu saya bilang, nanti wayar yang terbakar. Terus ibu saya berjalan ke depan, ke ruang komputer depan, diceknya. Gak adanya wayar terbakar, kata ibu saya. Terus saya bilang, bukan wayar, Bu, tapi bau mayat terbakar. Terus kata ibu, masa? Iya, ini lihat nih, baunya nyengat sekali. Saya bilang begitu. Tapi herannya ibu saya gak merasakan bau. Gak ada, ibu gak bau, katanya begitu. Tapi ini bau, Bu. Bau mayat terbakar, mayat maling yang dibakar itu. Terus ibu saya, ayo masuk, kata ibu saya begitu. Cepat masuk kamar. Akhirnya saya cepat buka pintu kamar saya, ambil bantal, ambil guling dan lari ke kamar ibu saya. Malam itu saya tidur dengan ibu saya. Tapi bau menyengat tadi itu masih terasa di hidung dan sampai ke tenggorokan. Herannya ibu saya tidak bau, kata ibu saya, baca-baca doa, kata dia begitu. Sampai saya nggak bisa tidur. Bayangi tiba-tiba mayat maling terbakar itu masuk ke rumah. Nah, setelah kejadian itu 1 minggu saya tidak berani tidur sendirian. Pas 1 minggu setelah kejadian itu, akhirnya saya berani tidur sendirian. Entah malam apa itu, waktu saya tidur sendirian, saya masih nyenyak tidur. Tiba-tiba saya terbangun, perasaan tidak enak. Waktu saya melihat jam masih jam 1:30 gitulah, 1:30 malam. Terus tiba-tiba saya mendengar suara teriakan, orang minta tolong. Suaranya itu lirih sekali. Tolong, sakit, tolong. Ini pasti yang didengar oleh teman saya. Orang teriak-teriak minta tolong. Karena bukan saya atau teman saya aja yang mendengar, semua hampir tetangga saya mendengar. Sudah 3 minggu berlalu, sudah tidak ada dengar suara apa-apa lagi. Bahkan sampai 40 hari pun sudah tidak terdengar suara lagi. Oke lah para pecinta cerita horor, sampai di situ dulu cerita saya. Lain waktu lagi saya akan ceritakan kisah nyata saya yang lain. Di sini saya mengucapkan terima kasih sudah mau mendengar cerita saya. Saya Cindy mengucapkan wassalam.